Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengimport database via SSH. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu SSH. SSH merupakan sebuah protokol yang dapat memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam file maupun pengaturan. Jadi SSH itu merupakan sebuah protokol yang teman-teman bisa akses file maupun pengaturan, baik itu diedit, dimodifikasi atau disimpan atau dihapus atau di apapun itu ya. Oke, SSH berbeda dengan Telnet. Koneksi yang terjadi di SSH ini dienkripsi menggunakan teknologi canggih seperti simetris, asimetris, dan hashing. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan. Itulah mengapa dinamakan secure cell connection. Oke, manfaat SSH. Yang pertama, SSH bebas mengontrol hosting. Maksudnya adalah jika teman-teman menggunakan SSH, teman-teman dapat memiliki kontrol hosting jarak jauh. Ibaratnya teman-teman punya remote nih, remote control. Itu bisa untuk mengendalikan pesawat. Nah, itu sama halnya dengan SSH, yaitu bebas mengontrol hosting dimanapun teman-teman berada, asal ada koneksi internet. Oke, yang kedua, menghindari cybercrime. Maksudnya, SSH menyediakan teknik kriptografi kunci tertentu. Secara otomatis, SSH akan memutus koneksi ketika ada hacker atau seseorang yang berusaha membajak koneksi teman-teman. Jadi, teman-teman selamat tuh dari serangan cyber seperti IP spoofing, DNS, manipulasi, pelacakan ilegal, dan lain-lain. Kemudian, keamanan ketat dengan sistem autentikasi. Oke, keamanan ketat. Jadi teman-teman eh, akan dilindungi dengan keamanan yang ketat dengan sistem autentikasi ini. Pencurian data oleh hacker akan menjadi lebih sulit dilakukan ketika teman-teman menggunakan SSH. Sebab SSH memungkinkan enkripsi data sehingga hacker tidak bisa meretas password atau informasi lainnya yang penting. Begitu aja gitu. Jadi SSH dilengkapi dengan keamanan yang ketat dengan sistem autentikasi. Oke, itu 3 manfaat dari SSH. Kemudian di SSH itu ada SSH client, ada SSH server. Nah, teman-teman yang mau akses itu menggunakan SSH client. Nah, apa sih SSH client itu? SSH client adalah aplikasi. Jadi sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan antara sistem operasi teman-teman nih dengan sistem operasi atau server. Oke, jadi SSH client adalah aplikasi. Nah, aplikasi yang sering digunakan oleh para developer atau para sistem administrator itu namanya PuTTY. Untuk pengguna atau untuk teman-teman yang sistem operasinya Linux atau macOS itu secara default sudah terpasang ya, sudah terpasang di sistem operasi tersebut. Kecuali teman-teman menggunakan Windows itu teman-teman harus menginstal manual untuk aplikasi putih ini. Ada beberapa alternatif aplikasi untuk SSH client ini selain putih. Itu yang pertama ada Bitfish, ada Remote NG, kemudian ada Putty Try, ada Moba Extreme, ada Smarty, Terminals, Kitty, dan lain-lain. Oke, itu tentang SSH client. Nah, eh,
Cukup sedikit pegangan untuk teman-teman sebelum kita praktek. Jadi yang pertama itu adalah apa itu SSH, kemudian manfaat SSH, dan yang terakhir apa itu SSH client. Jadi terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Kalau saya di sini akan menggunakan putih. Langsung aja kita masuk ke bagian prakteknya. Jadi yang pertama teman-teman buat dulu database-nya yang akan diimport. Kalau sudah teman-teman buat, itu export database-nya, kemudian upload via SCP. SCP merupakan salah satu bagian dari SSH. Kalau nggak salah singkatannya Secure Connection Protocol kalau nggak salah. Kemudian kalau teman-teman sudah upload menggunakan SCP, teman-teman buat dulu database barunya di server. Oke, kalau sudah dibuat, teman-teman lakukan import dengan cara MySQL -u strip username, strip p, nama database-nya apa yang baru dibuat, kemudian nama file database yang akan diimport. Oke, langsung aja kita praktek ya. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Saya sudah punya database belajar dengan tabel pengguna. Oke, dengan tabel pengguna. Kemudian di sini ada field ID, ada field nama, email, dan telepon. Sekarang mari kita ekspor database belajar ini. Oke, kita kirim. Sebentar. Oke. Oke ya, sudah ada nih sudah terekspor database belajarnya. Sekarang kita upload menggunakan SCP. Oke, sintaksnya kurang lebih begini, SCP strip p. Nah, jika server teman-teman tidak menggunakan port default, teman-teman bisa menambahkan flag strip p, p-nya besar, kemudian portnya. Kemudian di sini teman-teman kasih nama file yang akan diupload. Kemudian di sini ada username SSH teman-teman. Kemudian ini hostnya. Kemudian teman-teman ingin upload ke direktori mana? Kalau saya di sini upload di home/db. home/db. Oke, kemudian saya enter. Nah, terminal akan meminta atau command line akan meminta password dari server SSH teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan kembali passwordnya. Sebentar ya, kenapa salah ini? Oke, kita coba kembali ya. Nah, sudah berhasil. Di sini statusnya 100. Jadi file atau database belajar.sql sudah berhasil terupload ke server SSH. Ini directory home/db. Sekarang mari kita cek menggunakan aplikasi putih. Oke. Kita masuk ke directory home/db. Kita list. Nah, di sini ada database belajar.sql dan pengguna.sql. Belajar.sql ini yang barusan kita upload jam 8.42. Oke, sekarang
step selanjutnya adalah kita buat dulu database yang akan kita gunakan untuk mengimport file tersebut dengan cara kita masukkan passwordnya, kemudian kita create database baru, create database belajar baru. Oke, query oke, satu row affected. Artinya database berhasil terbuat. Sekarang kita import dari direktori home db. Lakukan import dengan cara mysql -u root -p, nama databasenya belajar baru, nama file yang akan kita import. Oke. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, kalau hasilnya seperti ini, itu tandanya kita baru saja berhasil mengimport database. Untuk mengeceknya, kita bisa masuk kembali ke MySQL, show database, kemudian use belajar baru, show tables. Oke, tabel pengguna sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Di sini database belajar, tabel pengguna, index pengguna. Mari kita lihat. Nah, di sini ada field ID, nama, email, telepon. ID, nama, email, telepon. Oke, sukses ya. Jadi, mari kita rangkum. Untuk mengimport database via SSH, yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, teman-teman harus tahu dulu apa itu SSH. Oke, kalau sudah tahu prinsipnya, teman-teman ketahui dulu manfaatnya. Oke. Kemudian teman-teman harus tahu bagaimana cara mengakses SSH tersebut, yaitu dengan SSH client. Tadi ada aplikasi putih, ada Extreme dan lain-lain ya. Kemudian baru teman-teman praktek. Yang pertama, teman-teman buat dulu database-nya, kemudian sudah dibuat, ekspor database-nya, kemudian upload via SCP, menggunakan SCP. Kemudian teman-teman buat dulu database yang baru di server. Jika sudah dibuat, lakukan dengan cara mysql -u username teman-teman, -p itu untuk password, kemudian dbname itu database yang teman-teman baru buat, kemudian itu nama filenya db.sql ya, nama file yang akan teman-teman import. Oke, sekian tutorial import database via SSH. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.